Dalam latar belakang ini, pajak adalah sumber utama bagi pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai tuntutan pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar adalah pajak penghasilan. Seperti yang kita tahu, pajak penghasilan atau biasa disebut PPh memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam PPh pasal 21 sampai pasal 4 ayat 2 terdapat peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya itu pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan setiap pasal sangatlah penting, seperti petugas pajak, tetapi juga bagi wajib pajak, konsultan maupun profesional akuntansi. Kesalahan dalam penerapan tarif, pemotongan atau pelaporan pajak bisa menyebabkan sanksi administratif atau denda yang berlaku dari wajib pajak mempengaruhi pendapatan negara. Hetisa Putra Nainggolan 2023. Melalui tulisan ini, penulis berkeinginan untuk mendalami lebih lanjut terkait konsep dan pelaksanaan PPh pasal 21, 22, 23, 26 sampai pasal 4 ayat 2. Baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang komplektivitas perpajakan di Indonesia. Oke, sekarang sudah ada dalam rumusan masalah. Yang pertama dalam rumusan masalah kali ini yaitu apa pengertian, objek, subjek, dan tarif dari PPh pasal 21, 22, 23, 26 sampai pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua ada bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan masing-masing jenis PPh tersebut. Dan yang ketiga ada apa sih perbedaan mendasar antara kelima jenis PPh tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan. Di dalam tujuan ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama untuk menguraikan dengan pemahaman teoritis dan praktis mengenai konsep pajak penghasilan pasal 21 sampai pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua, untuk menemukan struktur pemotongan serta pengumpulan yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Dan selanjutnya poin yang ketiga yaitu untuk memberikan pemahaman terkait perbedaan tarif, objek, subjek, dan tujuan dari kelima jenis PPh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian ini, yang pertama itu ada memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa dan pelaku usaha mengenai PPh pasal 21 sampai pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua ada membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai aturan. Dan yang ketiga ada mendukung peningkatan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara, dan juga yang keempat yaitu menjadi referensi dalam pengambilan keputusan perpajakan di lingkungan bisnis maupun akademik. Dan selanjutnya di bagian landasan teori ini mencakup pengertian pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau biasa disebut PPh, yaitu adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan, seperti halnya ekonomi yang diterima oleh individu maupun dari badan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Indika 2022. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan seperti gaji, kehormatan, tunjangan, pembayaran lain yang diterima oleh pegawai atau pekerja dalam negeri. PMK nomor 10 tahun 2025. Dan selanjutnya itu ada dasar hukum pajak penghasilan. Di dalam dasar hukum pajak penghasilan ini memiliki cakupan yang umum, yaitu seperti di Indonesia berlandaskan hukum utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terkait pajak penghasilan. Perubahan terakhir yang signifikan adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 dan Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. UU HPP mulai diimplementasikan pada tahun pajak 2022 dan merupakan upaya untuk mereformasikan sistem perpajakan nasional agar lebih adil dan juga efisiensi yang lebih terstruktur. Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Selanjutnya ada surat pemberitahuan terkait apa sih itu SPT. SPT yaitu dokumen yang dipakai oleh wajib pajak untuk menginformasikan terkait perhitungan maupun pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak dan subjek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai. Mungkin itu sepertinya typo ya, bukan objek pajak melainkan subjek pajak serta harta dan kewajiban yang sesuai. Baik, dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, jenis-jenis SPT ini yang pertama yaitu ada SPT tahunan yang selalu dilaporkan dalam satu kali dalam 1 tahun. Dan tepatnya yaitu di akhir tahun. Dan poin kedua di bagian SPT tahunan yaitu ada melaporkan penghasilan dan pajak setahun penuh dari seluruh perpajakan dalam setahun dilaporkan, entah itu penghasilan maupun pajak yang ada. Dan selanjutnya poin ketiga di SPT tahunan yaitu contoh formulir 1770 1770S 1770SS dalam kurung PPh orang pribadi. Dan selanjutnya di poin kedua di dalam jenis-jenis SPT yaitu ada SPT masa. Di dalam SPT masa ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama itu ada dilaporkan setiap bulan untuk jenis pajak tertentu, seperti halnya pada PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPN serta lain-lain. Tujuan pelaporan SPT yaitu yang pertama ada memenuhi kewajiban pajak, yang kedua ada menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan, dan yang ketiga ada menjadi dasar pemeriksaan terkait menghindari sanksi. Dan yang keempat ada menghindari sanksi. Baik. Selanjutnya dalam SPT kali ini ada jenis pelaporan yang ada, yaitu yang pertama ada SPT tahunan dilaporkan dalam 1 kali dalam
setahun seperti yang sudah saya bilang tadi, dan SPT bulanan yang mencakup terkait untuk pajak-pajak tertentu. Dan untuk jadwal pelaporan di dalam SPT tahunan terdapat sesuai dengan individu 31 Maret. Namun kalau untuk SPT tahunan secara badan atau mungkin secara mitra itu ya 30 April, dan untuk SPT bulanan 20 setiap bulan berikutnya. Cara pelaporan itu ada yang pertama DJP online secara e-filing atau DJP PDF lalu diunggah, serta ada e-SPD. Kemudian yang keempat itu ada petunjuk serta formulir kertas ke KPP, yaitu kurang disarankan. Dan selanjutnya ada landasan teori lagi. Yang pertama itu ada subjek PPH. Di dalam subjek PPH ini yang pertama itu orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua badan atau wajib pajak badan. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau biasa disingkat yaitu BUT. Yang keempat ada warisan yang belum terbagi. Dan untuk objek PPH itu ada penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Yang kedua ada penghasilan dari usaha atau kegiatan, serta yang ketiga ada penghasilan dari modal, dan yang keempat penghasilan dari pengalihan hak, serta yang terakhir itu ada penghasilan lainnya. Untuk PPH pasal 21 terdapat keterangan yaitu atas penghasilan pajak yang diterima oleh orang pribadi wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa ataupun kegiatan penghasilan. Kegiatan penghasilan ini bisa berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Di dalam PPH pasal 21 terdapat poin penting yang pertama itu ya pemotongan PPH pasal 21. Dari pemotongan PPH pasal 21 ada pemberi kerja, bendahara, dana pensiun, individu maupun penyelenggara kegiatan. Dan untuk objek PPH 21 yaitu pegawai tetap, penerima pensiun secara teratur, pesangon atau biasa disebut uang pensiunan, dan yang keempat itu ada pegawai tidak tetap. Oke, saya Revan Mali Anwar. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasannya Kak Randy. Jadi di sini adalah perhitungan PPH pasal 21 untuk pegawai tetap atau penerima pensiun. Dan ini di sini adalah alur dari perhitungan PPH pasal 21, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurangan penghasilan, lalu penghasilan neto atau yang sudah disetahunkan, lalu dikurangi dengan PTKP menjadi PKP dan dikenakan tarif UU HPP. Untuk pegawai tetap itu dikenakan PPH pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan premi asuransi. Dan untuk penerima pensiun dikenakan PPH pasal 21 atas uang pensiun berkala. Dan untuk biaya jabatan yaitu 5% dari bruto, maksimal 500.000 per bulan. Iuran pensiun dan THT atau JHT dibayar sendiri oleh pegawai tetap. Dan biaya pensiun 5% dari bruto, maksimal 200.000 per bulan dari penerima pensiun. Lalu untuk PTKP itu untuk wajib pajak pribadi 54 juta. Nah, angka ini berlaku untuk semua pajak pribadi. Jadi, semua orang otomatis akan dapat pengurangan ini. Dan untuk yang sudah kawin itu 4.500.000. Kalau wajib pajak sudah menikah dapat tambahan pengurangan sebesar 4,5 juta. Dan untuk yang istri penghasilannya gabung dengan suami itu 54 juta. Nah, jika penghasilan istri digabung dengan suami dalam suatu pelaporan pajak maka dapat tambahan sebesar 54 juta. Lalu untuk tanggungan yang memiliki tanggungan maksimal 3 orang, tanggungan itu bisa anak, orang tua, atau anggota keluarga lain yang dibiayai maksimal 3 orang. Jadi maksimalnya 3 dikalikan 4,5 juta. Selanjutnya ini adalah tarif lama PPH dan tarif baru PPH. Di tarif lama PPH ini mengacu pada pasal 17 ayat 1A. Jadi lapisan penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 50 juta. Tarif pajaknya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya adalah 25%. Di atas 500 juta itu tarif pajaknya adalah 30%. Nah, ini selanjutnya ini tarif baru PPOP berdasarkan UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Rentang penghasilan dari 0 sampai dengan 60 juta itu adalah tarifnya adalah 5%, lebih dari 60 sampai 250 juta tarifnya 15%, lebih dari 250 sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya 30%, lebih dari 5 miliar tarifnya adalah 35%. Dengan catatan, tarif di atas tidak berlaku lagi sejak UU nomor 7 tahun 2021. Jadi di slide ini kita membandingkan berapa besar PPH 21 yang harus dibayar menurut aturan lama dengan aturan baru yaitu UU HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, contohnya untuk orang dengan penghasilan 15 juta per bulan, yaitu penghasilan setahunnya adalah 180 juta, lalu dikurangi dengan PTK 0 yaitu 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah 126 juta. Dulu tarif pajaknya ini dihitung bertingkat dan hasilnya sebesar 13,9 juta per tahun. Jadi pada UU existing ini 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2,5 juta, lalu 15% dikalikan 76 juta sama dengan 11,4 juta. Maka dijumlahkan hasilnya jadi 13,9 juta. Dan di RUU HPP itu 5% dikalikan 60 juta sama dengan 3 juta, lalu 15% dikalikan 66 juta sama dengan 9,9 juta. Dan dijumlahkan totalnya adalah 12,9 juta. Tapi setelah UU HPP berlaku, ya tarifnya lebih ringan di lapisan awal sehingga hasilnya turun jadi 12,9 juta.
Artinya, perhitungan dengan UHPP bisa lebih menguntungkan wajib pajak karena potongan pajaknya lebih kecil. Lalu selanjutnya itu tarif PTKP. Di golongan tidak kawin atau TK pada kode TK0 tanpa tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 54 juta. Dan untuk tidak kawin memiliki 1 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 58.500.000. Untuk tidak kawin memiliki 2 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 63 juta. Dan untuk kode TK3 atau tidak kawin memiliki 3 tanggungan, maka tarif PTKP-nya adalah 67.500.000. Lalu pada golongan kawin dengan kode K0 atau kawin tanpa tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 58.500.000. Untuk kawin memiliki 1 tanggungan, maka tarif PTKP-nya 63 juta. Untuk kawin memiliki 2 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 67.500.000. Untuk kawin memiliki 3 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 72 juta. Untuk kawin plus istri, yaitu KI, penghasilan suami dan istrinya digabung, maka dengan kode KI 0 atau tanpa tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 112.500.000. Untuk kawin istri memiliki 1 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 117 juta. Untuk KI memiliki 2 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 121.500.000. Untuk KI 3 yang memiliki 3 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 126 juta. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, untuk pegawai tidak tetap itu seperti tenaga harian lepas atau freelance. Nah, cara perhitungan PPh 21-nya itu tergantung besar penghasilan. Kalau penghasilannya kurang dari 450.000 per hari dan juga tidak lebih dari 4.500.000 per bulan, maka tidak ada pajak yang dipotong. Kalau harian lebih dari 450.000 tapi masih kurang dari 4.500.000 per bulan, maka hasil selisihnya yang dikalikan 5%. Maka hanya selisihnya aja yang dikalikan 5%. Contohnya nih, gaji 500.000 per hari. Nah, pajaknya adalah 500.000 dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Maka hasilnya adalah 2.500 per hari. Kalau penghasilannya lebih dari 4.500.000 tapi kurang dari 10.200.000 per bulan, maka dikurangi dulu PTKP-nya, baru hasilnya dikalikan 5%. Nah, kalau penghasilan lebih dari 10.200.000 per bulannya, maka dikenakan tarif progresif pasal 17 dan dibagi 12. Metode ini digunakan untuk pegawai tidak tetap karena penghasilannya juga tidak tetap. Selanjutnya, pada pemotongan PPh pasal 21 tarif efektif rata-rata, yang pertama implementasi kebijakan TR. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah memudahkan perhitungan PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata. Lalu yang kedua, pada dasar hukum yaitu aturan dalam PMK nomor 168 tahun 2023, pelaksanaan PP nomor 58 tahun 2023. Dan yang PMK nomor 168 tahun 2023, yang pertama itu PMK tentang tarif efektif. Pengaturan penggunaan tarif efektif dan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh untuk pemotongan PPh pasal 21. Lalu tarif efektif meliputi bulanan dan harian, yaitu memberi kenyamanan. Yang kedua, ketentuan tarif efektif. Nah, pasal 13 PMK 168 tahun 2023 mengatur tarif efektif bulanan dan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Dan yang kedua, perhitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C. Nah, mulai Januari 2024 tuh pemerintah menerapkan sistem baru yang disebut tarif efektif rata-rata atau TR. Dengan tarif efektif rata-rata, kita gak perlu lagi hitung pajak pakai rumus panjang. Nah, cukup kalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata sesuai kategori. Dasar hukumnya adalah PMK nomor 18 tahun 2023 dan PP nomor 58 tahun 2023. Sistem tarif efektif rata-rata ini membuat pemotongan pajak lebih praktis dan cepat, apalagi buat perusahaan yang punya banyak karyawan. Oke, teman-teman, melanjutkan materi dari Kak Revan ya. Sekarang kita masuk ke materi pajak penghasilan pasal 21, perhitungan PPh untuk pegawai tetap atau penerima pensiun. Nah, di sini aku mau compare antara kebijakan yang lama versus kebijakan yang terbaru. Nah, jadi di sini itu ada tabel kebijakan lama. Nah, di sini kebijakan lama itu dibagi menjadi 2, setiap masa sama masa pajak terakhir. Jadi wajib pajak itu membayar setiap bulannya dan sisanya itu dibayar pada bulan Desember. Jadi setiap bulan itu dari bulan Januari sampai bulan November itu membayar seperti biasa dan flat ya, tarifnya sama. Nah, sisanya itu dibayarkan di bulan Desember. Nah, untuk masalah pajak yang setiap masa untuk ketentuan sebelumnya itu dari penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun dikurangi iuran pensiun. Nah, ini disetahunkan. Contohnya gimana, teman-teman? Contohnya itu misal penghasilan bruto sebulan itu 10 juta, let's say kita 10 juta ya. 10 juta. Nah, biaya jabatan itu maksimal kan 500.000 ya. Biaya jabatan di sini kita maksimalin aja deh 500.000. Jadi 9,5. Nah, itu. Kita bicara nggak ada iuran pensiun deh, cuman biaya jabatan. Dan nanti 9,5 ini disetahunkan itu maksudnya dikali dengan 12.
dikurangi PTKP. PTKP itu yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, PTKP itu kayak misal yang wajib pajaknya itu sudah menikah atau masih lajang, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk kebijakan yang lama. Dan setelah penghitungan yang tadi tinggal dibagi 12 untuk menentukan hasil per bulannya. Terus untuk masa pajak terakhirnya gimana? Untuk masa pajak terakhirnya tadi tinggal yang pajak bruto setahun kurangi sama seperti setiap masanya. Bedanya itu tadi yang pajak pasal 21 setahun dikurangi pajak pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Contoh teman-teman, contoh gini. Misal per bulan itu pajaknya, let's say 200.000. Nah, ini tuh yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir kan berarti ada 11 bulan dari bulan Januari sampai bulan November. Kita kalikan 11. Berapa teman-teman? Berarti hasilnya itu 2.200.000. Benar nggak ya? Iya, 2.200.000 ya benar. Itu selama 11 bulan. Nah, nanti misal pajak setahunnya contoh kita ada 3 juta. Nah, dikurangi dengan pajak pasal 21 yang sudah dipotong tadi yang selama 11 bulan, jadi dikurangi 2.200.000. Jadi masa pajak terakhirnya itu bayarnya Rp800.000. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, terus itu tadi kebijakan yang lama ya. Sekarang kita beralih ke kebijakan yang terbaru di PMK 168 per tahun 2023. Untuk setiap masanya, kita bisa lihat ya, untuk yang lama itu menggunakan tarif pasal 17. Nah, untuk kebijakan yang terbaru itu menggunakan tarif ter atau tarif efektif rata-rata. Jadi di sini itu cara menghitungnya pajak penghasilan bruto sebulan dikali tarif terbulanan. Nah, tarif terbulanan itu dibagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Ada tarif efektif A, B, dan C. Untuk yang A meliputi dari wajib pajak yang tidak kawin atau TK0, TK1 dan TK1 dia belum menikah tetapi sudah memiliki tanggungan 1 dan menikah tetapi belum memiliki tanggungan anak. Terus untuk ter B itu untuk tidak menikah mempunyai 2 tanggungan atau menikah mempunyai 1 tanggungan dan tidak menikah mempunyai 3 tanggungan atau menikah mempunyai 2 tanggungan. Untuk yang terakhir ter C yaitu yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Nah, itu untuk setiap masanya. Untuk masa pajak terakhirnya perhitungannya hampir mirip seperti kebijakan yang sebelumnya yaitu PPh pasal 21 setahun dikurangi dengan pajak penghasilan yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk kategori tarifnya. Nah, tarifnya ini tadi kan dibagi menjadi 3 bagian ya, ada tar A, tar B, dan tar C. Untuk tar A itu kan untuk yang tidak kawin memiliki 1 tanggungan dan kawin tetapi belum memiliki tanggungan. Di sini ada lampiran penghasilan globalnya beserta tarifnya ya teman-teman. Jadi semisal penghasilan teman-teman itu misal 4 juta berarti tidak dikenakan tarif ini, jadi tarifnya 0%. Misal penghasilannya itu 8.500.000 berarti masuknya ke tarif 1,50%, seperti itu. Itu untuk yang A. Kemudian juga ada yang selanjutnya ter B dan juga yang ter C. Selanjutnya di sini, kalau kalian mau cek bisa kalian cek lewat browser atau web pajak yang resmi tertera tarif-tarif seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Kemudian kita lanjut ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu apa sih? Jadi PPh pasal 22 itu penghasilan pajak yang dipungut dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor atau jenis usaha tertentu serta atas penjualan barang terutama oleh pihak-pihak yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkannya. Nah, kesimpulannya PPh pasal 22 itu untuk tarif impor ya teman-teman. Jadi di sini pemungutnya itu ada bank devisa, bendahara pemerintah, HPA, bendahara pengeluaran, BUMN, bank BUMN, industri, eksportir, industri tambang, dan lain sebagainya ya. Dan untuk wajib pajaknya ada industri, KTPM itu KTPM itu pemilik merek pertama ya, importer kendaraan, produsen-produsen, penjual barang yang sangat mewah, marketplace atau pihak lain, perhiasan, seperti itu teman-teman. Nah, baik, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan dari Kadina Bakti yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya itu ada poin C, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Tarifnya adalah atas pembelian barang yang dilakukan oleh TPP, bendahara pemerintah, BUMN atau UMT, yaitu sampai dengan 1,4% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN marginal. Selanjutnya ada poin D, PPh 22 kegiatan usaha lainnya. Yang pertama itu ada penjualan oleh produsen atau importir PPM, dan pelumas, yaitu ada kepada penyalur atau agen bersifat final, kepada selain penyalur atau agen bersifat tidak final, dan tarifnya itu ada BPM 0,5% tidak termasuk PPN TPU Pertamina, 0,3% tidak termasuk PPN TPU Pertamina dan pihak lainnya. Ada gasolin 0,3% tidak termasuk PPN dan pelumas 0,3% tidak termasuk PPN.
Yang kedua, ada penjualan hasil produksi, yaitu ada kertas 0,1% dikali DP PPN dak final, ada semen 0,25% dikali DP PPN dak final, ada baja 0,3% dikali DP PPN dak final, dengan otomatis 0,45% dikali DP PPN dak final. Nah, yang ketiga ada pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk industri atau ekspor. Tarifnya itu ada 0,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, untuk poin E yaitu ada penjualan varian tergolong sangat mewah. Yang pertama ada pemungut pajak penghasilan pasal 22, yaitu wajib pajak pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Dan yang kedua ada tarif PPh pasal 22, yaitu 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan CPNPM. Dan yang terakhir ada poin F, yaitu penunjuk pajak lain sebagai pemungut pajak. Yang pertama ada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari rencana hubungan transaksi, yaitu ada penjualan barang. Terus ada pecahan harta atau persewaan dan penggunaan harta melalui sistem informasi pengadaan dikenakan PPh 22 0,5% dari pembayaran tidak termasuk PPN dan CPNPM sesuai PMK 58 dari PMK PMK 2022. Dan yang kedua itu ada pihak lain untuk melakukan pemungutan penyeluruhan atau pelaporan pajak penghasilan pas penjualan, yaitu ada emas perhiasan atau emas batangan. Ada penjualan emas perhiasan dan emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,5% dari harga jual sesuai PMK 48 PMK 03/2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 ada pajak yang dipotong atau penghasilan yang berasal dari modal, jasa penyerahan atau hadiah yang tidak termasuk opsi PPh pasal 21. Yaitu yang pertama ada pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, pajak badan dalam negeri, dan badan kesehatan, penduduk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri. Yang kedua, ada keputusan kepala KPP seperti wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu hanya memotong atau sewa yang dituju sebagai pemotong tanggal keputusan kepala KPP seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, sains sama, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Ada orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Dan yang kedua ada objek tarif PPh pasal 23. Tarif yang pertama itu ada 15% dari Juko, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain untuk orang pribadi. Tarif yang kedua itu ada 2% dari Juko. Yang pertama ada sewa dan penghasilan terkait penggunaan harta, selain tanah atau bangunan. Dan ada ketidakseimbangan layanan teknik. Dan yang ketiga itu ada pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tidak dilakukan atas. Yang pertama satu pendapatan perpajakan, kedua sewa guna usaha dengan hak opsi, ketiga dividen yang bukan objek PPh atau bilang untuk pribadi, yang keempat laba yang bukan objek PPh, yang kelima cari usaha koperasi menjadi anggota, dan yang terakhir ada penghasilan atas jasa keuangan sesuai peraturan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26. Nah, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, seperti dividen, bunga, royalti, sewa dan lainnya. PPh pasal 26 itu ada objek pajak penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, dividen, bunga, royalti, sewa dan lain-lain yang tidak memiliki bentuk usaha tetap Indonesia. Yang kedua ada objek pajak, yaitu wajib pajak luar negeri. Yang ketiga ada tarif pajak, yaitu tarifnya umumnya 20% dari Juko, kecuali ada tax treaty yang menetapkan tarif yang lebih rendah. Dan yang terakhir, yaitu mekanismenya dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan di Indonesia dan disetorkan ke negara. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya proporsional. Yang pertama itu ada PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongnya itu ada koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas usaha dan bendaharawan. Yang kedua ada objek tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan dan diskonto SPI, yaitu meliputi objek pajak, bunga deposito, tabungan dan diskon SPI. Dan diskon SPI dikenakan PPh final. Untuk tarif pajaknya ada 20% untuk wajib pajak DN dan badan usaha tetap 20% atau sesuai tarif P3B untuk WPLN. Yang kedua, ada bunga obligasi, meliputi objek pajak, bunga dari surat utang berjangka lebih dari 12 bulan. Untuk tarif pajaknya 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap 20% atau tarif P3P untuk wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, ada diskon surat perbendaharaan negara atau SPN. Objek pajaknya ada penghasilan dan diskon SPN dikenakan PPh final. Untuk tarifnya 20% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap 20% atau tarif P3B untuk wajib pajak luar negeri. Yang keempat, ada bunga simpanan koperasi. Objek pajaknya meliputi bunga simpanan yang dibayarkan koperasi ke anggota pribadi. Tarif pajaknya yaitu 0% untuk hingga 40 ribu per bulan, 10% untuk lebih dari itu. Nah, selanjutnya itu ada objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Untuk lanjutannya yaitu ada 5 hadiah undian. Objek pajaknya meliputi hadiah undian dikenakan PPh final. Tarif pajaknya 25% dari jumlah buku hadiah. Yang keenam ada penjualan saham di bursa efek. Objek pajaknya penghasilan dari transaksi saham di bursa efek dikenakan PPh final. Untuk tarif pajaknya 0,1% dari nilai transaksi, 0,5% untuk pemilik saham sendiri. Yang ketujuh ada pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari penjualan saham atau penyertaan modal di perusahaan pasangan usaha. Untuk tarif pajaknya 0,1% dari nilai transaksi. Yang kedelapan ada dividen untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Objek pajaknya meliputi dividen diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri dikenakan pajak penghasilan final. Untuk tarif pajaknya 10%. Yang kesembilan ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Untuk objek pajaknya itu penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan PPh final. Untuk tarif pajaknya 2-6% tergantung kualifikasi usaha penyedia jasa. Yang ke-10 ada penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan. Objek pajaknya yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Untuk tarif pajaknya 2,5% untuk transaksi biasa, 1,1% untuk rumah sederhana, 1% untuk transaksi dengan pemerintah atau BUMN. Dan yang terakhir ada sewa tanah atau bangunan. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh final. Untuk tarif pajaknya berdasarkan jumlah bruto sewa yang dibayar. Kemudian lanjut, kita bakal bahas di
studi kasus PPh pasal 21. Di sini kita kasih contoh, kita ada beberapa contoh untuk PPh pasal 21. Yang pertama ini pribadi ya teman-teman, PPh pasal 21 wajib pajak pribadi. Di sini ada namanya itu Adi Setiawan dengan NPWP sekian, alamatnya sekian, jadi dan nama pemotong pajaknya juga sebagai berikut. Nah, Adi ini nama lengkapnya Adi Setiawan, memiliki 4 orang anak. Jadi kesimpulannya mereka adalah termasuk golongan K3. Jadi kita catat ya, mereka masuk golongan K3. Bekerja pada PT XYZ dengan peroleh gaji 14 juta per bulan. Perusahaan tempat Adi bulat yang mengikuti program jam sosial, premi jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, iuran hari tua dibayar oleh pemberi kerja. Jadi di sini masuk sebagai tambahan dari penghasilannya ya per bulan. Tiap bulan masing-masing 1,5, 0,3 dan 3,7% dari gaji. Selain itu Adi juga membayar iuran pensiun. Nah, ini kalau iuran pensiun berarti mengurangi penghasilan bulannya. Iuran jaminan hari tua juga. Pada tahun berjalan Adi menerima bonus sebesar 8 juta. Pertanyaannya, berapa besar pajak penghasilan pasal 21 atas bonus tersebut? Lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Jadi pertama itu kita akan menghitung gaji plus bonusnya dulu. Nah, gaji setahun tadi berarti 14 juta. 14 juta dikalikan 12 yaitu 168 juta. Tadi bonusnya itu di tahun berjalan 8 juta rupiah. Premi itu menambah ya teman-teman. Premi itu menambah penghasilan bruto. Untuk pengurangannya tadi ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Dikurangi tadi iuran pensiun setahun, iuran jaminan hari tua. Sampai akhirnya menghasilkan penghasilan neto setahun 167.864. Kemudian penghasilan itu tersebut dikurangi oleh PTKP-nya yaitu K3. Walaupun si Adi Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak, tapi anak yang dihitung tetap 3 ya maksimal. Jadi kawin dan memiliki 3 tanggungan yaitu PTKP-nya 72 juta. Dari penghasilan neto tersebut dikurangi oleh PTKP. Menghasilkan penghasilan kena pajak 95 juta sekian. Jadi PPh terutannya ini menggunakan tarif PPh pasal 17 yaitu 5% dikali 50 juta, 2.500.000 dan sisanya itu ada 45 juta sekian dikalikan dengan 15%. Jadi PPh pasal 21 atas gaji dan bonusnya itu 9.379.600 rupiah. Ini plus bonus selama 1 tahun. Nah, PPh pasal 21 atas gaji setahun berarti ini tanpa bonus ya. Ini tanpa bonus teman-teman. Kalau tadi kan yang membedakan itu dengan bonus, ini tuh tanpa bonus. Jadi bisa dilihat ya, perbedaannya hanya di situ. Dan kita bisa lihat PPh pasal 21-nya atas gaji. Maaf, ini tipe ya, seharusnya PPh pasal 21 atas gaji saja untuk yang sebelah kanan. Jadi 8.179.600. Kalau yang sebelumnya plus bonus 9.300 sekian. Jadi nah, pertanyaannya tadi ya teman-teman, pertanyaannya di slide sebelumnya itu. Di slide sebelumnya, berapa PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Nah, dari kedua penghitungan ini, kita menemukan selisih antara penghasilan PPh pasal 21 setahun yang gaji dengan bonus dan yang gaji saja. Kesimpulannya berarti kita tinggal mencari selisih antara kedua penghitungan tersebut, yakni tadi yang dengan gaji dan bonus dikurangi dengan yang PPh dengan gaji saja. 9.300 sekian kurang 8.100 sekian hasilnya 1.200.000. Jadi plus besarnya PPh 21 atas bonus yang harus dibayar adalah 1.200.000 rupiah. Nah, ini baru penghitungannya saja ya teman-teman. Jadi nanti kita akan masukkan juga ke SPT-nya. Kita akan lanjut dulu ke SPT-nya mungkin ya, biar gak lupa. Nah, ini tadi SPT-nya. NPWP-nya tertera di sini. Nama pemotongnya tadi PT XYZ. Kita itu menggunakan formulir 1721 strip A1. Nah, ini untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pajak 21 bagi pegawai tetap. Di sini namanya Adi Setiawan. NIK-nya di KAD dicantumkan juga ya teman-teman, alamatnya juga. K-nya ini bisa ditulis K3. Maaf, di sini tipe ya, seharusnya K3. Kalau beliau bukan karyawan asing, ini tidak perlu dicentang ya. Kemudian tadi untuk gaji atau pensiun, gajinya tadi 14 juta sebulan. Terus dikalikan 12, 168 juta. Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja totalnya segini. Kemudian jumlah kantin bonus gratifikasi bonusnya tadi 8 juta. Ini penghitungan yang masih dengan bonus ya. Kalau dimasukkan ke dalam SPT bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk jumlah penghasilan brutonya ini adalah penghasilan dari poin 1 hingga poin 7. Maaf, poin 1 hingga poin 7. Kemudian tadi pengurangannya sama seperti penghitungan yang sebelumnya, bedanya ini dalam SPT.
Hasilnya tentu saja sama ya teman-teman. Penghasilan pajak setahun dan disetahunkan segini hasilnya. PPh pasal 21 atau penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan nominalnya disamakan dengan yang tadi 9 juta sekian ya. Kemudian ini untuk yang gaji saja juga sama, untuk keterangan identitasnya diisi masih sama. Bedanya di sini tidak ditulis bonusnya ya teman-teman, tadi ada 8 juta rupiah, di sini itu tidak dituliskan. Nah, hasilnya juga tadi PPh pasal 21 yang disetahunkan 8 juta sekian, jadi PPh asal atas bonus yang diterimanya adalah 1.200.000 sekian. Kemudian lanjut untuk studi kasus PPh yang berikutnya. Nah, di sini itu kalau tadi itu kita ada PPh pasal 21 untuk wajib pajak pribadi. Kemudian untuk studi kasus yang kedua ini ada PPh pasal 21 untuk wajib pajak badan. Di sini ada PT GK Dua Utama dengan NPWP sekian, alamatnya Jalan Bintaro, data pimpinannya ada Pak Suntoro dengan NPWP sekian. Data pembayarannya, PT GK Dua Utama membayar penghasilan kepada pegawai tetap atau tidak tetap pada tahun 2020 tiap bulannya. Nah, untuk pegawai tetapnya terdata seperti berikut. Nah, ini gimana nih? Bingung kan melihatnya atau udah paham nih teman-teman? Jadi, seperti ini. Untuk yang pegawai tetap itu ada 5. Yang pertama itu ada Pak Suntoro. Pak Suntoro itu sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan anak. Penghasilan bruto Pak Suntoro itu 15 juta per bulan. Pengurangannya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, jadi nanti 15 juta kurangi 500.000 dikurangi 300.000. Hasilnya kan berarti 14 juta 200 ya. Nah, nanti 14 juta 200 dikali 12. Karena ini penghasilan neto disetahunkan, hasilnya 170 juta 400. PTKP-nya karena dia menikah tetapi belum punya anak, jadi tanggungannya cuma 1, jadi 58.500. Kemudian nanti 170 sekian dikurangi 58 juta sekian, hasilnya 111.900. Nah, PPh 21 sekiannya sekian 9182 083 ini penghitungannya menggunakan tarif pasal 17 seperti pada Bapak Adi Setiawan di studi kasus sebelumnya ya. Nah, ini total semua PPh yang harus dibayarkan oleh PT GK Dua Utama. Untuk pegawai tidak tetapnya ini ada Pak Susilo, ada 3 ya, ada Pak Susilo, Pak Hasmi dan Prianto. Di sini tertera PPh seperti pegawai tetapnya, jadi dikadainnya terlampir. Sebulan 7 juta, setahun 84 juta. PTKP-nya karena dia belum menikah dan belum punya anak, belum punya tanggungan, jadi masih sendiri, jadi PTKP-nya 54 juta. 84 kurang 54 juta, artinya 30 juta. Dasar pengenaan sebulan yaitu 2.500.000. Ini tinggal dibagi 12 ya teman-teman. Jadi PPh 21-nya per Januari adalah 125.000. Begitu juga untuk penghitungan karyawan yang lainnya dengan total sekian 225.000. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Nah, kita masuk ke SPT GK Dua Utama ya. Nah, kalau tadi SPT pajak untuk wajib pajak pribadi, sekarang kita SPT pajak untuk wajib pajak badan. Nah, di sini kita tinggal tulis saja identitas perusahaannya, PT GK Dua Utama dengan NPWP sekian, alamatnya di Jalan Bintaro, nomor teleponnya, emailnya. Nah, pegawai tetap yang masukkan total nominal pegawai tetap. Nah, nominal pegawai tetap, ini pegawai tetap nominalnya 42.500 dengan PPh 21 sebulannya dengan total 1.360. Pegawai tidak tetapnya totalnya 18 juta, pajak yang ditanggung 225 juta. Jadi di SPT-nya menyesuaikan perhitungan yang tadi ya teman-teman. Ini pegawai tetap 42.500 sesuai yang tadi, pegawai tidak tetapnya juga. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya, 42.500 ditambah 18 juta hasilnya sekian, dan jumlah pajak dipotongnya tinggal ditambahkan saja hasilnya 1.500 sekian. Oke. Nah, ini formulir 1721 untuk PPh pasal 21 wajib pajak badan. Ini ada 2 lembar ya, tetapi kita hanya mengisi bagian-bagian sesuai kebutuhan perusahaan kita ya. Jadi ini yang diisi memang hanya sedikit karena data yang tersedia hanya sesuai soal. Di sini juga ada tata tanda tangan, pemotongnya siapa, lampiran formulirnya atau ada apa aja. NPWP pemotong juga dicantumkan ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke studi kasus PPh pasal 21 yang ketiga. Nah, yang ketiga ini wajib pajak badan tapi menggunakan tarif yang terbaru, yaitu tarif efektif rata-rata. Di sini ada datanya Bapak Adi Gali dengan NPWP sekian, karyawan PT Bina Karya Teknik dengan NPWP sekian, statusnya menikah memiliki 2 anak. Jadi dia masuk kategori kawin memiliki 2 anak kawin. Jadi pokok per bulannya sebesar 20 juta. Nah, PT Bina Karya Teknik memberikan tunjangan transportasi 2 juta dan tunjangan makan 1 juta per bulan. Perusahaan juga memberikan premi asuransi sebesar 0,5% dari gaji sebulan. Nah, PT Bina Karya Teknik menerapkan metode TER dalam perhitungan PPh 21, jadi dia sudah yang terbaru ya kebijakannya. Bapak Ahmad membayar iuran, Bapak Adi Gali membayar
iuran sebesar 150.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 yang ditanggung untuk bulan Januari 2024. Jadi sebenarnya untuk mengetahui PPh pasal 21 yang ditanggung untuk bulan Januari itu sangat mudah teman-teman. Tadi kan sebelumnya itu ada tabel ya. Untuk tadi Bapak Adi Gali itu dia masuk ke ter B ya, karena dia sudah menikah dan memiliki 2 tabungan. Dan penghasilan beliau itu tadi sebesar 20 juta. Nah, kalau 20 juta berarti tarif untuk beliau ada di tarif urutan ke-14 yaitu 8%. Nah, jadi tinggal 8%. Kenapa dikalikannya 23 juta 100? Karena yang dikalikan dengan tarif itu yaitu penghasilan bruto. Kalau gaji pokok itu hanya 20 juta itu masih merupakan gaji pokok, bukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu penghasilan yang sudah ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, rek asuransi itu sudah dihitung, total tunjangannya 3 juta 100. Jadi dari gaji pokok dengan total tunjangan itu dijumlahkan menjadi 23 juta 100. Tinggal dikalikan saja dengan tarifnya yaitu 8%. Jadi PPh pasal 21 yang akan dibayarkan oleh Bapak Adi Gali adalah 1.848.000. Nah, untuk ini yang dibayarkan bulan Januari sampai November. Nah, untuk bulan Desembernya bagaimana? Kita tetap lanjutkan ke hitungan ini. 23 juta 100 dikurangi dengan pengurangannya, yaitu ada biaya jabatan. Jabatan itu 5%, jadi 23 juta 100. Hasilnya kan 1.155.000, tetapi biaya jabatan maksimal ada 500.000 rupiah. Jadi yang kita masukkan hanyalah 500.000. Dengan iuran pensiunnya itu 150.000. Jadi beratnya 650. Jadi pensiunnya dikurangi dengan total pengeluaran. Penghasilan neto setahunnya tinggal kalikan saja penghasilan neto sebulan. PTKP-nya karena dia kan 2 ya. Jadi 67.500. Jadi penghasilan pajaknya ada 201.900.000 rupiah. Sedangkan untuk PPh pasal 21 tarutannya kita menggunakan tarif 17 terlebih dahulu, yaitu 5% dikalikan 60 juta. Kalau menggunakan kebijakan yang sebelumnya, 5%-nya itu maksimal untuk lapisan pertama dikalikannya sampai 50 juta. Tetapi untuk kebijakan yang terbaru, lapisan pertama dikalikan maksimal dengan 60 juta. Nah, jadi tadi 5% kali 60 juta sehingga 3 juta. Nah, 201.900.000 dikurangi dengan 60 juta yaitu sisanya. Jadi 15% dikalikan sisanya itu jadi 21.285. Dan PPh ada 24.285. Ini kalau menggunakan tarif yang lama tuh seperti ini. Pokoknya yang sebelumnya ada. Tapi kalau menggunakan yang terbaru tadi, jadi bulan Januari sampai November, Bapak Adi Gali membayarnya 1.848. Nah, nanti untuk PPh setahunnya 24.285.000 itu dikurangi dengan 1.848 dikali 11 itu. Jadi ada 3.957.000 sekian. Nah, 3.957 itu yang dibayarkan pada bulan Desembernya, bulan terakhir. Jadi setiap Januari sampai November itu bayarnya 1.848. Bulan khusus bulan Desember kemarin adalah sisa dari yang 11 bulan itu yaitu 3.950.000. Kalau kita cantumkan pada SPT-nya akan seperti ini tampilannya ya. Namanya Bapak Adi Gali, pemotongnya PT Bina Karya Teknik, NPWP pemotong dicantumkan, NPWP penerima juga dicantumkan, NIK-nya karena tadi tidak ada, jadi kita tidak cantumkan. Alamatnya juga, jenis kelaminnya tadi dipilih, KJK 2, nama jabatan, kemudian untuk gajinya tadi 20 juta. Sesuai pada perhitungan tadi, sama identitas pemotongnya kita cantumkan lagi. Jadi di atas ada identitas pemotong, di bawah juga ada lagi identitas pemotong. Nah, di sini ada keterangannya nih. Tarif PPh pasal 21 pada SPT di atas adalah berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1. Jika Bapak Adi Gali menggunakan tarif ter, maka yang pertama Bapak Adi Gali masuk ke dalam golongan B karena status PTKP-nya adalah K2. Yang mana PPh 21 ter untuk Bapak Adi adalah 8% karena gaji pokoknya adalah 20 juta. Penghitungannya PPh 21 Januari sampai November seperti yang sebelumnya ya 8% kali 23.300. Jadi dari Januari sampai November bayarnya sekian, dan khusus bulan Desembernya bayarnya itu sisa dari yang sudah dibayarkan dari bulan Januari sampai November. Jadi khusus bulan Desember bayarnya 3.950.000 itu sekian. Oke, gitu aja. Untuk hari ini saya akan membahas tentang studi kasus pada penghasilan pasal 22. Yaitu ada studi kasus tentang PTAA dengan NPWP 12.568.41100. Yaitu PTAA selaku konsumen bahan bakar minyak keras dan berlumat menyerahkan bahan bakar minyak nilai 900 juta rupiah tidak selaku PPN kepada PT BPP yang merupakan bukan perusahaan SPTU. Pada penghasilan 22 harus menyerahkan berhukum yaitu saya PPh pasal 22 hasil produksi migas dikali nilai jual yaitu sama dengan 0,3% dikali 900 juta rupiah sama dengan 2.700 rupiah. Nah, sekarang kita akan mengisi SPT pasal penghasilan pasal 22 ya teman-teman.
Nah, ini untuk bentukan SPT pajak penghasilan 22. Untuk mengisinya cukup gampang ya teman-teman. Kita hanya perlu mengisi perintah yang ada di formulir SPT ini. Yang pertama itu saya wajib mengisi NPWP identitas pengurus pajak. Yaitu kita masukkan NPWP PT AAA dan ya. Yaitu NPWP-nya 123456787 strip 1100000. Untuk namanya PT AA, alamatnya ada di Jalan Ayam, Pusat. Nah, untuk di bagian objek pajaknya kita hanya perlu mengisi badan usaha industri atau eksportir. Untuk isiannya kita isi 900 juta rupiah. Untuk kita objek pajaknya tadi ya teman-teman sebelum dihitung. Nah, untuk inflasi itu ada PP yang dipungut kita tuliskan sebesar 2.700. Nah, untuk jumlahnya kita mengikuti di kolom ini hanya ada 900 juta rupiah, kita gunakan nanti hanya 900 juta rupiah. Untuk hasil kebersamaan hanya ada 2.700. Jadi kita jumlahnya hanya 2.700. Nah, untuk bagian C kita langsung ke pernyataan tanda tangan. Kita tanda tangan untuk PT AAA dengan JWP 1234568110000 tantangan PT AAA. Untuk tanggal pengisian SPT itu tanggal 1 November 2020 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kasus untuk pasal penghasilan pasal 23. Yaitu studi kasus pada 11 Januari 2021 PT Kamboja dengan NPWP 18891101111 mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum perusahaan dalam atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen mulai kepada PT Bima Sakti dengan PWP 23.568.9 sebesar 75 sampai yang melakukan siapaan modal sebesar 20%. PT Bima Sakti berada di Jalan Semangka Bali. Untuk penghitungannya yaitu penghasilan pokok sama-sama 75 juta, untuk tarifnya ada 15%. Untuk penghitungan pasal penghasilan pasal 23 terutamanya yaitu 15% dikali 75 juta yaitu sama dengan 11.250.000 teman-teman. Nah, untuk pengisian SPT pasal penghasilan pasal 23 itu sama seperti tadi ya teman-teman. Saat kita mengisi SPT pasal penghasilan pasal 22. Untuk caranya kita sama, kita tinggal isi untuk bagian A identitas pengurus pajak atau dipajak. Kita isikan untuk PT Bima teman-teman. Untuk PT Bima itu NPWP-nya 23.345.661.100. Untuk namanya kita tulis PT Bima Sakti. Alamatnya PT Bima Sakti itu ada di Jalan Semangka Bali. Nah, untuk bagian B-nya itu kita isi langsung isi saja karena tadi kita disebutkan itu dividen ya teman-teman. Jadi kita itu isi di bagian dividen. Untuk bagian dividen itu penghasilan brutto itu 75 juta rupiah teman-teman. Dan untuk PPh yang telah di kolom itu ada 11.250.000 ya teman-teman. Untuk itu kita jumlah ada 75 juta sama 11.250 ya teman-teman. Kita langsung saja ke bagian C ya teman-teman. Karena untuk bagian C kita skip. Kita langsung saja ke bagian C, pernyataan tanda tangan. Untuk tanda tangannya itu kita pakai PT Kamboja teman-teman. Untuk NPWP PT Kamboja itu ada 1889110111111. Untuk pengisian SPT itu pada tanggal 1 November 2022. Nah, sekarang saya akan membahas studi kasus pasal penghasilan pasal 26. Di studi kasus ini ada Katolik seorang atlet dari Malaysia yang mengikuti lomba lari maraton di Indonesia yang diadakan oleh PT WOS dengan NPWP 09.999.999.999 dan berhasil meraih juara dengan hadiah waktu naik sebesar 200 juta rupiah. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek pajak penghasilan pasal 26 dengan tarif 20%, maka untuk penghitungan studi kasusnya itu ada rumusnya yaitu pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan brutto dikali tarif PPh 26. Untuk tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Nah, untuk perhitungannya PPh pasal 26 atas hadiah adalah 200 juta rupiah tinggal 20% sama dengan 40 juta rupiah. Nah, dengan demikian dari lomba maraton yang ia ikuti itu Katolik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah sama dengan 160 juta rupiah. Untuk pengisian SPT PPh pasal 26 itu sama-sama seperti PPh pasal 23. Itu kita isikan saja NPWP-nya 69999999. Terus namanya itu ada pada uang. Karena yang mengatakan dari maraton itu pada uang ya teman-teman. Untuk bagian objek pajaknya kita isi untuk hadiah dan penghargaan sebesar 200 juta. Itu juga penghasilan brutto dan dikenakan potongan PPh 40 juta. Nah, untuk bagian D pernyataan dan tanda tangan. Untuk namanya kita sama seperti tadi pada uang. Untuk PPh-nya 9999999999999. Nah, ini ada tanda tangan pada uang. Untuk pengisian SPT ini pada tanggal 9 September 2022. Kita lanjut pada studi kasus data pajak PPh pasal 4 ayat 2. Jadi ini adalah transaksi PT Jaya Paper pada bulan April. Nah, soal yang pertama pada tanggal 7 April saya bergabung di dari Pamin dengan NPWP 02.22 sebesar 35 juta per tahun. Untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya itu yang ini pada tanggal 7 April, terutangnya adalah saat pembayaran tahunan bulan April. Pemotongnya adalah PT Jaya Paper dan PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 10% dikalikan 35 juta sama dengan 350.000. Pada tanggal 10 April pemberian hadiah tunai sebesar 1 juta rupiah kepada reseller. Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya ialah terutang saat penyerahan hadiah. Pemotongnya adalah PT Jaya Paper dan PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 20% dikalikan 1 juta sama dengan 250.000. Dan ini adalah SPT dari PPh pasal 4 ayat 2. Jadi di NPWP ini kita isi dengan NPWP-nya PT Jaya Paper yaitu 01444444 sekian. Dan untuk namanya adalah nama PT Jaya Paper, alamatnya Jalan Bintaro Utama Sektor Jaya. Lalu kita lihat hasil dari soal yang nomor
hadiah undian adalah soal nomor 2 ya. Jadi di hadiah undian ini nilai objek pajaknya adalah 1 juta, tarifnya 25% dan PPh yang dipotongnya adalah 250.000. Nah, soal yang nomor kedua ini tentang penyewa sebagai pemotong pajak. Nilai objeknya adalah 35 juta, tarifnya 10% dan PPh yang dipotongnya adalah 3.500.000. Dan untuk soal nomor 3 ini akan dijelaskan oleh Kak Randy. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari studi kasus dan tata pajak. Dari studi kasus dan tata pajak kali ini sudah di nomor 5 yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Namun dari transaksi-transaksi sebelumnya sudah dibagi sesuai dengan pembagian yang ada di dalam kelompok kami. Dan tentunya di bagian saya sendiri pada nomor 3 di transaksi pada tanggal 20 April yaitu penjualan tanah dan bangunan senilai 150 juta rupiah untuk pembangunan jalan tol oleh pemerintah. Nah, di bagian kanan sendiri terdapat penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu terutang, yaitu saat pembayaran penyerahan serta tanah dan bangunan dari pemotong yaitu store sendiri, dan PPh 4 ayat 2 nya yaitu 0% dikali 150 juta, tarifnya 0% dengan hasil 0. Dan selanjutnya di bagian pengisian SPT wajib pajak pribadi, di bagian SPT PPh pasal 4 ayat 2 untuk nilai objek pajaknya yaitu di bagian wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yaitu 150 juta disesuaikan dengan transaksi yang tadi sudah dibahas, dan untuk tarifnya yaitu dikenakan hanya 0% dengan hasil yaitu 0. Kemudian sesuai dengan dari transaksi yang sebelumnya di bagian SPT PPh pasal 4 ayat 2 untuk hadiah undian yaitu 1 juta dengan tarif 25% dan hasil dari PPh yang dipotong atau yang sudah di-store sendiri yaitu 250 rupiah, dan untuk penyewa sebagai pemotong pajak yaitu 35 juta rupiah dengan objeknya yaitu, dan juga tarif yang ada yaitu 10% dengan hasil 3.500.000. kemudian ditotalkan untuk dari nilai objek pajak sesuai objeknya yaitu 186 juta, dan setelah dipotong atau dipungut yaitu hasilnya 3.750.000 rupiah. Untuk surat setoran 4 lembar serta bukti pemotongan final pajak pada pasal 4 ayat 2 yaitu 2 lembar. Di bagian ini juga terdapat nama, NPWP serta ada tanggal yang harus disesuaikan dari pengisian SPT kali ini. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di sini juga ada alamat dan ada terkait SPT normal atau SPT pembetulan ke yang keberapa. Di bagian ini Departemen Direktur Jenderal Pajak sudah memberikan sampel template dari pengisian SPT wajib pajak pribadi. Oke, teman-teman. Demikianlah presentasi tugas akhir kami yang berjudul Konsep Penghitungan Pajak dan Implementasi PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan pasal 4 ayat 2. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga aplikatif mengenai kewajiban perpajakan terkait khususnya dalam penghitungan dan juga implementasi pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dari kami mengucapkan terima kasih juga kepada dosen Bu Bernadia Cahaya Putri Utami SEM AK selaku dosen pembimbing dan juga serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan hingga selesai di dalam tugas akhir ini sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh ibu dosen sendiri. Dan juga dari teman-teman anggota kelompok saya sendiri yaitu ada Mbak Diana Valkis, ada saya sendiri Reni Putra Bernadika, dan juga ada Rahma Wali Atisti, ada Revan Amalia Anwar. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah.